Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Berikut akan dibacakan artikel yang berjudul Karomah Mbah Kiai Dalhar, Watu Congol, suaranya terdengar sampai 300 meter, yang ditulis oleh Muhammad Wafa Al-Hasani yang dimuat di beritasantri.net, serta dipadu dari artikel lainnya. Berikut ini adalah ringkasan manakib beliau yang penulis peroleh dari keterangan keluarga. Terutama kakek penulis yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Haq dan beberapa petikan catatan yang penulis peroleh dari catatan-catatan Mbah Kiai Dalhar. Mbah Kiai Dalhar lahir di Komplek Pesantren Darussalam, Watu Congol, Muntilan, Magelang pada hari Rabu, 10 Syawal 1286 Hijriah atau 10 Syawal 1798, tanggal 12 Januari tahun 1870 Masehi. Ketika lahir beliau diberi nama oleh ayahnya dengan nama Nahrawi. Ayahnya adalah seorang mudai ilallah bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Kiai Abdurrauf adalah salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Nasab Kiai Hasan Tuko sendiri sampai kepada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat ketiga. Oleh karenanya sebagai keturunan raja, Kiai Hasan Tuko juga mempunyai nama lain dengan sebutan Raden Bagus Kemuning. Diriwayatkan, Kiai Hasan Tuko keluar dari komplek Keratin, karena beliau memang lebih senang mempelajari ilmu agama daripada hidup dalam kepriaian. Belakangan waktu baru diketahui, jika beliau hidup menyepi di daerah Godean, Yogyakarta. Sekarang desa tempat beliau tinggal dikenal dengan nama Desa Tetuko. Sementara itu salah seorang putra beliau yang bernama Abdurrauf juga mengikuti jejak ayahnya yaitu senang mengkaji ilmu agama. Namun ketika Pangeran Diponegoro membutuhkan kemampuan beliau untuk bersama-sama memerangi penjajah Belanda, Abdurrauf tergerak hatinya untuk membantu sang pangeran. Dalam gerilyanya, pasukan Pangeran Diponegoro sempat mempertahankan wilayah Magelang dari penjajahan secara habis-habisan. Karena Magelang, bagi pandangan militer, nilainya amat strategis untuk penguasaan teritori lintas Kedu. Oleh karenanya, Pangeran Diponegoro membutuhkan figur-figur yang dapat membantu perjuangan beliau melawan Belanda, sekaligus dapat menguatkan ruhul jihad di masyarakat. Menilik dari kelebihan yang dimilikinya serta beratnya perjuangan waktu itu, maka diputuskanlah agar Abdurrauf diserahi tugas untuk mempertahankan serta menjaga wilayah Muntilan dan sekitarnya. Untuk ini Abdurrauf kemudian tinggal di Duku Tempur, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan. Beliau lalu membangun sebuah pesantren sehingga masyhurlah namanya menjadi Kiai Abdurrauf. Pesantren Kiai Abdurrauf ini dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdurrahman. Namun letaknya bergeser ke sebelah utara di tempat yang sekarang dikenal dengan Duku Santren, masih dalam Desa Gunung Pring. Sementara ketika masa dewasa Mbah Kiai Dalhar, beliau juga meneruskan pesantren ayahnya, Kiai Abdurrahman. Hanya saja letaknya juga digeser ke arah sebelah barat di tempat yang sekarang bernama Watu Congol. Adapun kisah ini ada uraiannya secara tersendiri. Mbah Kiai Dalhar adalah seorang yang dilahirkan dalam ruang lingkup kehidupan pesantren. Oleh karenanya semenjak kecil, beliau telah diarahkan oleh ayahnya untuk senantiasa mencintai ilmu agama. Pada masa kanak-kanaknya, beliau belajar Al-Quran dan beberapa dasar ilmu keagamaan pada ayahnya sendiri yaitu Kiai Abdurrahman. Menginjak usia 13 tahun, Mbah Kiai Dalhar mulai belajar mondok. Ia dititipkan oleh sang ayah pada Mbah Kiai Met Usyul, begitu sebutan masyhurnya, di Duku Mbawang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Di sini beliau belajar ilmu tauhid selama kurang lebih 2 tahun. Sesudah dari Salaman, Mbah Kiai Dalhar dibawa oleh ayahnya ke pondok pesantren Al-Kafi Somalangu, Kebumen. Saat itu beliau berusia 15 tahun. Oleh ayahnya, Mbah Kiai Dalhar diserahkan pendidikannya pada Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau yang ma'ruf dengan lakopnya Syekh Abdul Kafi Atsani. 8 tahun Mbah Kiai Dalhar belajar di pesantren ini. Dan selama di pesantren,
beliau berkhidmah di dalam pengasuh. Itu terjadi karena atas dasar permintaan ayah beliau sendiri pada Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Kurang lebih pada tahun 1314 Hijriah, 1896 Masehi, Mbah Kiai Dalhar diminta oleh gurunya yaitu Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani untuk menemani putra laki-laki tertuanya yang bernama Sayyid Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani Talabul Ilmi ke Mekah Musyarafah. Dalam kejadian bersejarah ini ada kisah menarik yang perlu disuri tauladani atas ketaatan dan ketaziman Mbah Kiai Dalhar pada gurunya. Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani punya keinginan menyerahkan pendidikan putranya yang bernama Sayyid Abdurrahman Al-Jilani Al-Hasani kepada sahib beliau yang berada di Mekah dan menjadi mufti Syafi'iyah waktu itu, bernama Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani, ayah Syekh As-Said Muhammad Said Babasyol Al-Hasani. Sayyid Abdurrahman Al-Hasani bersama Mbah Kiai Dalhar berangkat ke Mekah dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Dikisahkan selama perjalanan dari Kebumen, singgah di Muntilan dan kemudian lanjut sampai di Semarang. Saking takzimnya Mbah Kiai Dalhar kepada putra gurunya, beliau memilih tetap berjalan kaki sambil menuntun kuda yang dikendarai oleh Sayyid Abdurrahman. Padahal Sayyid Abdurrahman telah mempersilahkan Mbah Kiai Dalhar agar naik kuda bersama. Namun itulah sikap yang diambil oleh sosok Mbah Kiai Dalhar. Sesampainya di Mekah, waktu itu masih bernama Hejaz, Mbah Kiai Dalhar dan Sayyid Abdurrahman tinggal di Rubat, asrama tempat para santri tinggal. Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani yaitu di daerah Misfalah. Sayyid Abdurrahman dalam rihlah ini hanya sempat belajar pada Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani selama 3 bulan, karena beliau diminta oleh gurunya dan para ulama Hejaz untuk memimpin kaum muslimin mempertahankan Mekah dan Madinah dari serangan sekutu. Sementara itu Mbah Kiai Dalhar diuntungkan dengan dapat belajar di tanah suci tersebut hingga mencapai waktu 25 tahun. Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani inilah yang kemudian memberi nama Dalhar pada Mbah Kiai Dalhar. Hingga akhirnya beliau memakai nama Nahrawi Dalhar, di mana nama Nahrawi adalah nama asli beliau. Dan Dalhar adalah nama yang diberikan untuk beliau oleh Syekh As-Said Muhammad Babasyol Al-Hasani. Rupanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Kiai Nahrawi Dalhar di belakang waktu lebih masyhur namanya dengan nama pemberian sang guru yaitu Mbah Kiai Dalhar. Ketika berada di Hejaz inilah, Mbah Kiai Dalhar memperoleh ijazah kemursyidan Tarikah Asy-Syadziliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki dan ijazah Aurat Dalailil Khoerat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Di mana kedua amalia ini di belakang waktu menjadi bagian amalia rutin yang memasyhurkan nama beliau di Jawa. Mbah Kiai Dalhar adalah seorang ulama yang senang melakukan riyadah. Sehingga pantas saja jika menurut riwayat sahih yang berasal dari para ulama ahli hakikat sahabat-sahabatnya, beliau adalah orang yang amat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Sampai-sampai ada putra beliau yang diberi nama Khidir karena tafaulan dengan Nabiullah tersebut. Sayang putra beliau ini yang cukup alim walau masih amat muda dikehendaki kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usianya belum menginjak dewasa. Selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan halwat selama 3 tahun di suatu goa yang teramat sempit tempatnya. Dan selama itu pula beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma saja, serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riyadahnya, beliau juga pernah melakukan riyadah khusus untuk mendoakan para keturunan beliau serta para santri-santrinya. Dalam hal adab selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil ataupun air besar di tanah haram. Ketika merasa perlu untuk kadil hajat, beliau lari keluar tanah haram. Selain mengamalkan zikiriyah ala tarikatis syaziliyah, Mbah Kiai Dalhar juga senang melakukan zikir sir. Ketika sudah takharuk dengan zikir sirnya ini, Mbah Kiai Dalhar dapat mencapai 3 hari 3 malam tak dapat diganggu oleh siapapun. Dalam hal Tarikah Asy-Syadziliyah ini, menurut kakek penulis Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, beliau Mbah Kiai Dalhar menurunkan ijazah kemursyidan hanya kepada 3 orang. Yaitu, Kiai Iskandar, Salatiga, Kiai Haji Dimyati, Banten,
dan kakek penulis sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Haq. Sahrolayal, meninggalkan tidur malam, adalah juga bagian dari riyadah Mbah Kiai Dalhar. Sampai dengan sekarang, meninggalkan tidur malam ini menjadi bagian adat kebiasaan yang berlaku bagi para putra-putra di Watu Congol. Sebagai seorang waliullah, Mbah Kiai Dalhar mempunyai banyak karamah. Di antara karamah yang dimiliki oleh beliau ialah, suaranya apabila memberikan pengajian dapat didengar sampai jarak sekitar 300 meter walau tidak menggunakan pengeras suara. Mengetahui makam-makam waliullah yang sempat dilupakan oleh para ahli, santri atau masyarakat sekitar di mana beliau-beliau tersebut pernah bertempat tinggal. Karya Mbah Kiai Dalhar yang sementara ini dikenal dan telah beredar secara umum adalah Kitab Tanwirul Ma'ani. Sebuah karya tulis berbahasa Arab tentang manaqib Syekh As-Said Abil Hasan, Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar Asy-Syadzili Al-Hasani, Imam Tariqah Asy-Syadziliyah. Selain daripada itu, sementara ini masih dalam penelitian. Karena sebuah karya tulis tentang saraf yang sempat diduga sebagai karya beliau setelah ditasih kepada Kiai Haji Ahmad Abdul Haq ternyata yang benar adalah kitab saraf susunan Syekh As-Said Mahfuz bin Abdurrahman Somalangu. Karena beliau pernah mengajar di Watu Congol, setelah menyusun kitab tersebut di Tremas, di mana pada saat tersebut belum muncul tasrifan ala Jombang. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama terkenal negara ini yang sempat berguru kepada beliau semenjak sekitar tahun 1920 sampai 1959. Di antaranya adalah Kiai Haji Mahrus, Lirboyo, Kiai Haji Dimyati Banten, Kiai Haji Marzuki Giriloyo, dan lain-lain. Sesudah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Mbah Kiai Dalhar wafat pada hari Rabu Pon, 29 Ramadan 1890 Jimakir, 1378 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1959 Masehi. Ada yang meriwayatkan jika beliau wafat pada 23 Ramadan 1959. Akan tetapi 23 Ramadan 1959 bukanlah hari Rabu, namun jatuh hari Kamis Pahing. Menurut kakek penulis yaitu Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, putra laki-laki Mbah Kiai Dalhar, yang benar Mbah Kiai Dalhar itu wafat pada hari Rabu Pon. Berikut akan dibacakan beberapa karomah Mbah Kiai Dalhar. Kiai Haji Dalhar ketika pengajian selalu ada satu orang yang berkuku panjang duduk di depan. Namun setiap kali pengajian selesai, orang ini selalu hilang entah kemana. Kemudian ada orang yang menanyakan kepada Mbah Dalhar, "Mbah, itu orang mana? Kok setiap saya mau salaman selalu sudah tidak ada?" Mbah Dalhar menjawab, "Dia itu orang sudah meninggal dunia." Jadi yang mengaji kepada Mbah Dalhar bukan hanya orang yang masih hidup. Suatu ketika Jenderal pasukan TNI kebingungan dalam mengusir Belanda, karena setiap strategi selalu gagal. Akhirnya sang jenderal meminta anak buahnya untuk memintakan doa kepada Kiai. Kebetulan si anak buah ini meminta kepada Kiai Haji Dalhar. Kemudian Mbah Dalhar menyuruh supaya pasukan si jenderal untuk menunggu di daerah Magelang Selatan di Jalan Magelang, Jogja. Dan alhasil, atas doa Kiai Haji Dalhar, selama 3 hari pasukan Belanda setiap memasak makanan, makanannya tidak bisa matang. Akhirnya pasukan Belanda pergi ke Jogja, dan di sana sudah dihadang pasukan tentara Indonesia hingga berhasil ditaklukkan. Suatu ketika pemerintah Kabupaten Magelang kebingungan karena Gunung Merapi diprediksi akan meletus. Maka dipanggillah ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lainnya untuk mengadakan doa bersama, akan tetapi Kiai Haji Dalhar tidak diundang. Alhasil Romo Agung Kiai Haji Siraj Payaman marah-marah kepada panitia. Akhirnya satu panitia sowan ke Watu Congol naik mobil sambil berkata dalam hati, "Wis ngundang kiai-kiai gede kok malah kok ngundang kiai kampung kinopo." Sampai di Watu Congol dan menyampaikan maksudnya, Mbah Dalhar enggan ikut naik mobil dan memilih untuk naik kereta api. Si panitia ini bergumam lagi dalam hati, "Dasar kiai kampung, kalau begini entar jam berapa sampainya?" Sampai di lokasi, si panitia bilang ke Mbah Siraj, "Kiai Dalhar menginginkan naik kereta api, entah kapan beliau tiba di sini." Kiai Siraj menjawab, "Lah itu Mbah Dalhar sedang memimpin mujahadah." Kiai Haji Ahmad Halwani, Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama,
PWNU, Jawa Tengah suatu ketika pernah menceritakan kisah Kiai Siraj Payaman dan Kiai Nahrawi Dalhar, Mbah Dalhar Watu Congol, pada saat Muktamar NU ke-14 pada tahun 1939. Kiai Siraj Payaman dan Kiai Nahrawi Dalhar merupakan dua ulama besar pada zamannya, masing-masing memiliki kelebihan dan karomah yang berbeda. Kiai Siraj Payaman memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Kiai Nahrawi Dalhar, yaitu pandai berpidato. Kiai Siraj juga pergi ke berbagai daerah seperti Purworejo, Kudus, dan Semarang hanya untuk berpidato, dan ayat yang selalu beliau sampaikan adalah Alif Lam Mim yang membuat semua hadirin menjadi tenang. Sedangkan Kiai Dalhar merupakan sosok yang pendiam, jarang berbicara, dan tidak pernah berpidato layaknya Kiai Siraj. Hingga suatu ketika datang seorang santri kepada Kiai Siraj dan bertanya suatu hal kepadanya, "Kiai, kenapa panjenengan banyak bicara dan suka pidato di mana-mana? Kalau Kiai Dalhar mengapa pendiam, tidak pernah berpidato? Bagaimana perbedaannya?" Dengan sangat takzim dan rasa hormat yang begitu besar kepada Kiai Dalhar, Kiai Siraj menjawab pertanyaan tersebut tanpa menampakkan kekurangan Kiai Dalhar dalam berpidato. Di sisi lain karena beliau berdua merupakan wali Allah. Kiai Siraj berkata, "Kamu jangan berani-berani dengan Kiai Dalhar ya. Kiai Dalhar itu mondok di Mekah di atas 22 tahun. Ilmu dari Mekah diboyong semua ke tanah Jawa. Ibarat tempat air, bejana, airnya penuh, tidak keluar suaranya. Itu Kiai Dalhar." Namun, saat Muktamar NU ke-14 di Magelang, Kiai Dalhar pernah berpidato di podium. Saat itu Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Syansuri, dan para ulama lainnya mendaulat Kiai Dalhar untuk berpidato di depan muktamirin. Pada saat berpidato inilah Kiai Dalhar menunjukkan karomahnya dengan pidato singkat yang beliau sampaikan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa wilujeng sedaya, pada selamat semua. Panjenengan lak NU toh? Anda semua NU kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata dari sepenggal kalimat yang beliau sampaikan, menjadi sebuah motivasi yang sangat besar. Masyarakat di sekitar Magelang, Purworejo, Boyolali, Temanggung, Wonosobo berduyun-duyun masuk NU sehingga membuat NU semakin meluas dan semakin besar. Selanjutnya, akan dibacakan kisah Gusmik bertemu Kiai Haji Dalhar, Watu Congol. Setelah menunjukkan kemampuannya kepada kedua orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gusmik melanjutkan studinya di Lirboyo. Di tengah-tengah pendidikannya di Lirboyo, Gusmik justru pergi ke Watu Congol Magelang, ke pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Dalhar yang terkenal sebagai seorang wali di Jawa Tengah. Kiai Haji Dalhar adalah seorang di antara 3 wali yang termasyhur di Jawa Tengah. Ketiga wali itu adalah Kiai Haji Hamid, Kajoran, Magelang, sebagai wali dakwah, dan Kiai Haji Dalhar sendiri sebagai wali hakikat. Akan tetapi, sejak Kiai Haji Dalhar wafat pada 1959, menurut sebagian pendapat, posisinya digantikan Kiai Haji Mangli, Muntilan, Magelang. Awal kedatangannya di Watu Congol pada 1954, Gusmik tidak langsung mendaftarkan diri menjadi santri, tetapi hanya memancing di kolam pondok yang dijadikan tempat pemandian. Hal itu sering dilakukannya pada setiap datang di Watu Congol, kebiasaannya memancing tanpa memakai umpan, terutama di kolam tempat para santri mandi dan mencuci pakaian, membuat Gusmik terlihat seperti orang gila bagi orang yang belum mengenalnya. Setelah beberapa bulan dengan hanya datang dan memancing di kolam pemandian, ia lalu menemui Kiai Haji Dalhar dan meminta izin untuk belajar. "Kiai, saya ingin ikut belajar kepada Kiai," kata Gusmik ketika itu. "Belajar apa toh Gus? Kok kepada saya?" tanya Kiai Haji Dalhar. "Saya ingin belajar Al-Quran dan kelak ingin saya sebarkan," jawab Gusmik dengan mantap. Kiai Haji Dalhar akhirnya mau menerima Gusmik sebagai muridnya, khusus untuk belajar Al-Quran. Akan tetapi, Gusmik tidak hanya sampai di situ saja, ia berulang kali juga meminta berbagai ijazah amalan untuk menggapai cita-cita, tanggung jawab, dan ketenangan hidupnya. Seolah ingin menguras habis semua ilmu yang ada pada Kiai Haji Dalhar, terutama dalam hal kapasitas Kiai Haji Dalhar sebagai seorang wali, mursyid tarekat, dan pengajar Al-Quran. Gusmik juga seolah ingin mempelajari bagaimana seharusnya menjadi seorang wali,
Apa saja yang harus dipenuhi sebagai seorang mursyid dan seorang pengajar Al-Quran? Setiap kali Gus Mik meminta tambahan ilmu, Kiai Haji Dalhar selalu menyuruh dia membaca Al-Fatihah. Apapun bentuk permintaan Gus Mik, Kiai Haji Dalhar selalu menyuruhnya mengamalkan Al-Fatihah. Barangkali karena ajaran Kiai Haji Dalhar tersebut, Gus Mik banyak memberikan ijazah bacaan Al-Fatihah kepada para pengikutnya untuk segala urusan. Bahkan apabila ingin berhubungan dengan Gus Mik, cukup dengan membacakan Al-Fatihah saja. Dan, bisa jadi inilah yang mengilhami Gus Mik, di samping ijazah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang disampaikan kepada adiknya, menerapkan ajaran sejumlah bacaan Al-Fatihah dalam kegiatan wirid lailiyah yang didirikannya pada tahun 1961, yang kemudian berkembang menjadi Zikrul Ghafilin pada 1973. Kiai Haji Dalhar, bagi Gus Mik, adalah satu-satunya orang yang dianggap sebagai guru dunia dan akhirat. Oleh karena itu, selama berada di Watu Congol, Gus Mik dengan telaten selalu membersihkan terompah Kiai Haji Dalhar, dan menatanya untuk lebih mudah dipakai ketika Kiai Haji Dalhar naik ke masjid. Menurut Gus Mik, hal itu dilakukan sebagai upayanya untuk belajar istiqomah. Sebab istiqomah, menurut ajaran Kiai Haji Jazuli, ayahnya, adalah lebih utama dari 1000 karomah. Oleh karena itu, dalam rangka melatih keistiqomahannya, Gus Mik memulai dengan istiqomah membersihkan dan menata terompah Kiai Haji Dalhar gurunya. Pernah, di suatu hari, Gus Mik menemukan terompah Kiai Haji Dalhar yang biasanya ada di depan kamar ada 2 buah yang sama persis baik ukuran maupun bentuknya, sehingga ia tidak bisa membedakannya. Bungkul, tangkai tempat menjepit antara jari kaki, terompah Kiai Haji Dalhar terbuat dari emas, terompah yang satu juga sama. Akhirnya, ia membersihkan dan menata keduanya sambil menunggu siapakah tamu gurunya itu. Sekian lama ia menunggu sampai terkantuk-kantuk, tetapi terompah itu tetap 2 buah jumlahnya. Ketika sesaat ia terlena, terompah itu tinggal 1. Ia terkejut, kemudian berlari jauh keluar pondok untuk melihat tamu tersebut sepanjang jalan sehingga nafasnya tersengal-sengal. Tetapi, jalan tampak sepi dan tidak ada seorang pun terlihat melintas. Padahal, menurut perkiraan Gus Mik, orang tua yang berjalan memakai terompah itu pasti belum jauh dan seharusnya sudah terkejar atau justru berada jauh di belakangnya. Esok harinya, Gus Mik menemui Kiai Haji Dalhar yang baru turun dari masjid memimpin jamaah salat zuhur. Sesampai di kamarnya Gus Mik bertanya, "Maaf guru, tamu guru tadi malam itu siapa?" Kiai Haji Dalhar tidak menjawab, sementara Gus Mik tidak mau beranjak sebelum mendapatkan jawaban. Gus Mik tetap duduk menunggu jawaban dari Kiai Haji Dalhar. Ketika Kiai Haji Dalhar beranjak ke masjid untuk mengimami salat asyar, ia mengikutinya untuk menata terompah Kiai Haji Dalhar. Dan, ketika Kiai Haji Dalhar kembali ke kamar, Gus Mik pun kembali mengikutinya dan duduk di depan kamar untuk menunggu jawaban. Demikian juga ketika saat tiba waktu salat maghrib dan isya. Sehingga, baru ketika sesudah isya, Kiai Haji Dalhar menyuruh pembantunya memberitahu bahwa tamunya semalam adalah Nabi Khidir. Setelah mendapatkan jawaban itu, barulah ia mau beranjak dari tempat duduknya. Menurut keterangan Nyai Dalhar, dari sekian banyak santri Kiai Haji Dalhar, hanya Gus Mik yang berani dan diizinkan masuk ke kamar Kiai Haji Dalhar. Kegiatan Gus Mik di Watu Congol selain mengaji Al-Quran, Gus Mik juga tetap sering bepergian ke pasar-pasar, tempat hiburan, dan mengadu ayam jago. Kebiasaan ini membuat Gus Mik sering harus berhadapan dengan Gus Met, putra Kiai Haji Dalhar, yang kebetulan saat itu memegang tanggung jawab sebagai keamanan pondok, karena Gus Mik dianggap sering tidak disiplin. Sedangkan santri yang sering menemani Gus Mik saat di Watu Congol adalah Bakri, Kiai Haji Bakri, kini pengasuh pesantren Al-Quran, Jampiroso, Kacangan, Boyolali. Pernah Gus Mik menyuruh beberapa Gus di Kediri agar buru-buru mondok di tempat Kiai Haji Dalhar karena dia akan meninggal. Semua berbondong ke tempat Kiai Haji Dalhar. Saat itu, Gus Mik menyatakan bahwa Kiai Haji Dalhar akan meninggal sekitar 23 Ramadan 1959. Begitu semua datang ke Watu Congol, ternyata Kiai Haji Dalhar masih sehat. Tercatat di antara orang-orang yang pergi ke Watu Congol adalah Kiai Haji Mubashir Munzir dan Gus Fuad, adik Gus Mik.
Pernah Kiai Haji Jazuli menugaskan Gus Nurul Huda untuk datang ke Watu Congol mewakili Kiai Haji Jazuli untuk menyerahkan adik-adiknya yang mondok ke Watu Congol. Di Watu Congol, Gus Huda di samping menyerahkan adik-adiknya kepada Kiai Haji Dalhar sebagaimana amanat Kiai Haji Jazuli, juga meminta maaf bila adiknya, Gus Mik, banyak melakukan kekeliruan di Watu Congol. Tetapi, jawab Kiai Haji Dalhar waktu itu justru sangat mengejutkan Gus Huda. Gus Mik itu difatihahi mental, jawab Kiai Haji Dalhar. Gus Huda hanya tersenyum karena dia sudah paham akan adiknya yang satu itu. Dalam versi yang lain diceritakan bahwa bukan Gus Huda yang menyerahkan Gus Mik, tetapi kebalikannya. Saat itu, Gus Huda dan Gus Fuad disuruh Kiai Haji Jazuli agar mondok ke Kiai Haji Dalhar. Saat hendak berangkat, Gus Mik masih duduk di teras dengan hanya memakai celana pendek. "Mau kemana, Mas Dah?" tanya Gus Mik. "Aku disuruh Bapak mondok ke Jawa Tengah dengan Fuad," jawab Gus Huda. Keduanya kemudian berangkat dengan naik kereta api. Sesampainya di Watu Congol, ternyata Gus Mik sudah berada di teras pondok dengan pakaian masih seperti tadi pagi ketika di Kediri. "Kenapa di sini?" tanya Gus Huda yang sudah mengenal kelebihan adiknya. "Mengantar kalian kepada Kiai Dalhar," jawab Gus Mik. "Aku tidak mau kalau pakaianmu seperti itu," jawab Gus Huda sambil memberikan pakaiannya kepada Gus Mik untuk berganti pakaian. Mereka bertiga kemudian sowan. Setelah sowan, Gus Mik mengantarkan memilih kamar dan setelah itu hilang entah kemana dengan meninggalkan pakaian Gus Huda. Akhirnya, semua memburu Gus Mik karena dianggap telah berbohong perihal kematian Kiai Haji Dalhar. Tetapi semua menjadi terdiam ketika 25 Ramadan 1959, Kiai Haji Dalhar benar-benar meninggal dunia.